Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hiroto Maulida, NIM 2041101010400. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Organization Plan. Ada beberapa pembahasan dalam Organization Plan. Yang pertama yaitu struktur organisasi dalam bisnis. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ada beberapa unsur struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dengan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja dan pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departemensi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Yang kedua yaitu standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan atau predictability aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat asas. Yang ketiga yaitu koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari bagian departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh orang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Baik, sekarang menuju kepada bentuk struktur organisasi. Yang mana yang pertama ialah line organization. Pada organisasi seperti ini bentuknya yaitu garis dari atasan ke bawahan seperti itu. Terus yang kedua yaitu line and staff. Jadi nama yang diberikan untuk berbagai jenis fungsi dalam organisasi. Jadi di situ ada ketua, fungsinya sebagai apa, lalu wakil sebagai apa, sekretaris dan seterusnya. Fungsional di sini hampir sama dengan line and staff, jadi cuma tidak berbentuk garis seperti itu. Lini staff dan fungsional, jadi gabungan dari keseluruhan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi di situ ada garis antara atasan dan bawahan dan juga garis yang ke pinggir sesama bawahan dan di situ beserta fungsi-fungsinya. Komite yaitu organisasi yang tugas kepemimpinannya dilaksanakan secara kolektif. Kolektif ialah sepemahaman dan satu tujuan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis struktur organisasi. Yang pertama berdasarkan fungsi. Jadi organisasi yang berdasarkan fungsi di sini ialah divisi produk. Yang mana di situ ada 5 macam. Yaitu yang pertama divisi produk, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi pembelajaran, dan divisi umum. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan produk pasar. Jadi di sini mencakup semua hal ya. Yaitu yang pertama organisasi yang mengumpulkan dalam suatu kerjasama. Jadi maksudnya di sini yang berkaitan dengan produk tersebut, entah itu yang membuat, yang memasarkan, itu semua tercantum dalam struktur keorganisasian tersebut. Terus yang ketiga yaitu berdasarkan matriks, yaitu gabungan antara fungsional dan divisional, yang mana tujuannya
pada bab ini adalah melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada pada jenis berdasarkan matriks tersebut, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi. Jelas strategi ini merupakan suatu hal yang paling penting karena di sini meliputi perencanaan yang berfokus pada tujuan dan bagaimana cara agar tujuan tersebut bisa tercapai, seperti itu. Terus yang kedua, skala. Skala merupakan planning B yang mana hal itu terjadi apabila ada suatu permasalahan tidak bisa terselesaikan pada planning yang pertama. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi merupakan faktor pendukung suksesnya organisasi karena di situ merupakan salah satu fasilitator atau fasilitas yang mana menurut saya itu mempengaruhi terhadap suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu lingkungan. Lingkungan juga merupakan faktor yang sangat penting karena di sini lingkungan menjadi hal yang mendukung dalam kesuksesan organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abis Sarfullah dengan NIM 264101005. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu langkah-langkah menyusun struktur organisasi yang efektif, di mana terdapat 7 langkah-langkah, yaitu yang pertama, rancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Kemudian rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Yang kemudian pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Terus pertimbangkan umur pekerja, menjelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. Yang kemudian yaitu berlakukan self-assessment pada pekerja dan buat struktur organisasi perusahaan yang begitu ramping. Nah, yang berikutnya yaitu pengolahan sumber daya manusia. Pengertiannya sendiri, pengolahan sumber daya manusia merupakan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas polisi dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengolahan sumber daya manusia itu sendiri, peranannya itu sendiri yaitu dalam suatu organisasi dibentuk suatu satuan kerja di mana yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu ada tujuan pengelolaan sumber daya manusia, di mana terdapat 4 pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari tujuan personal, tujuan fungsional, tujuan organisasi, dan tujuan sosial. Yang dimana keempat tujuan tersebut merupakan kesimpulan di mana bahwasanya suatu tenaga kerja sumber daya manusia itu sendiri haruslah bisa meningkatkan kinerja mereka di perusahaan yang telah menyesuaikan minat dan bakat para pekerjanya dengan baik, sehingga dapat ikut serta bekerja sama membangun perusahaan tersebut dengan baik. Selanjutnya, proses pengelolaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada 5 tahapan. Pertama, perencanaan SDM. 2. Penyediaan SDM. 3. Pengembangan SDM. Yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja. 5. Pemanfaatan sumber daya manusia. Yang terakhir, prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Prinsipnya itu berorientasi pada pelayanan maksimal kepada para konsumen. Kedua, membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.